Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video yang akan kita saksikan kali ini akan kita simak bersama penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari seorang yang bernama Didio Dairita yaitu tentang Matius 15 ayat 22. Mari segera kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Saya akan nanya di Matius 15 Pak Paul. Sebenarnya rangkanya dari 21 sampai 28. Tapi penekanan saya itu di Matius 15 ayat 22. Coba saya bacakan Matius ayat 22. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23-nya, tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikut kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, jadi pertanyaan saya gini Pak Paul, ini kenapa Tuhan Yesus dalam permohonan doa perempuan Kanaan itu tidak langsung dijawab? Apakah karena ada kaitannya perempuan tersebut orang Kanaan, sementara Tuhan Yesus itu diutus untuk umat Israel, Pak? Walaupun pada ujung-ujungnya Tuhan Yesus menolong juga perempuan tersebut. Kira-kira gimana, Pak? Pendapat Bapak? Sebetulnya waktu itu kan Yesus kan diawali dari Matius 5 kan, aku datang untuk mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang punya hukum Taurat dan kitab para nabi kan orang Yahudi kan. Lalu Tuhan Yesus ngasih perumpamaan satu, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini orang Israel juga bukan, orang kafir, mau dibilang orang kafir tapi mereka menyembah Yehova, tapi juga bukan orang Israel. Ya kan? Nah, mereka dianggap orang berdosa, nggak diakui. Karena udah kawin campur, nggak karu-karuan tuh orang Israel itu. Jadi udah nggak murni lagi, udah nggak jelas pokoknya. Nah, terus perwira Roma. Yang ketiga, tadi perempuan Sirofenisia. Nah, sebetulnya Yesus lagi ngasih tahu ya, bagaimana bangsa-bangsa lain, ya bangsa-bangsa yang dianggap tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka punya iman yang lebih besar. Mereka melakukan justru apa yang Tuhan ajarkan. Sementara orang Yahudinya enggak, yang punya Taurat itu. Sebenarnya lagi cerita itu, makanya dikasih ceritanya panjang kan, orang perwira Roma itu kan juga dikasih narasi juga. Cukup sepatah kata aja, sampai Yesus memuji, iman sebesar ini tidak pernah kudapati di antara orang Israel. Yang perempuan Sirofenisia ini kan juga begitu kan, iman besar sekali imanmu. Ya, nggak ada orang Yahudi punya iman sebesar kamu. Ya kan? Perempuan yang perempuan Samaria sama yang orang Samaria itu juga sama kan? Artinya apa? Artinya seringkali bahkan di dalam gereja saja orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak pernah ke gereja, tapi percaya Yesus. Dan mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Contohnya Gus Dur. Ya kan? Bagaimana seorang Gus Dur ya berani mempertaruhkan hidupnya dan seluruh keluarganya dan reputasinya ya untuk membela rakyat kecil sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya kan? Nggak populer loh langsung Gus Dur itu kan. Tapi dia bilang, mumpung saya jadi presiden, saya punya power. Saya lakukan apa yang saya yakini. Orang gereja berani nggak berani. Gilbert aja nggak berani kok. Ya kan? Gilbert aja nggak berani. Akhirnya semua pendeta-pendeta pun akhirnya malah ikut mengusung khilafah kan. Itu ya. Jadi justru banyak orang-orang yang dianggap anak iblis. Justru yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orangnya sendiri enggak, anak yang katanya di gereja saja enggak.
Wah, itu mengerikan ya. Wah, saya kalau cerita itu kok jadi serem sendiri ya. Karena yang di dalam gereja saja belum tentu diselamatkan loh. Anda yang rajin ke gereja tiap hari, tiap minggu belum tentu selamat loh. Kan firman Tuhan sudah jelas ya, Matius 25, kalau Anda nggak diakonia, Anda masuk neraka loh. Langsung auto neraka itu. Ya kan, kalau Anda nggak diakonia, Anda tidak memberi tumpangan, tidak ngasih makan, tidak kasih minum, auto neraka loh itu. Artinya iman Anda bohong-bohongan. Anda kelihatannya datang ke gereja percaya Yesus, oke tunggale gampang. Nah itu kita mau cerita hari ini. Ya, kenapa kita harus berdiakonia, bermarturia untuk mempersiapkan diri untuk masa-masa antikristus itu? Serem kan? Wah, serem. Jadi itu maksudnya seperti itu Pak Dibyo. Ya. Oke, Pak. Bukan rasis ya Pak. Bukan rasis Tuhan Yesus. Enggak, Ya. Justru itu lagi tunjukkan nih loh, dicongorkan sekali nih di depan matanya orang Yahudi ini loh. Ini orang, kamu anggap kafir loh. Dia nggak punya Torah loh. Tapi aku datang menggenapi, dia percaya loh sama saya. Nah kalian malah nggak percaya. Kan gitu kan? Sama kan? Ketika kita berdiakonia, yang mencaci maki kita siapa? Orang Islam? Ada nggak orang Islam mencaci maki diakonia kita? Nggak ada loh. Yang caci maki siapa? Orang Kristen loh. Orang Kristen. Diakonia Damaris yang mencaci maki orang Kristen sendiri loh. Ada nggak orang Islam mau bubarin Damaris? Nggak ada. Orang Kristen sendiri loh yang mau bubarin loh. Ya kan? Serem. Saya nggak main-main. Itu terjadi ya. Orang Kristen sendiri loh. Saya waktu penginjilan SMP, yang nggak suka siapa? Pendeta loh. Saya disidang loh. Tiap minggu pasti kita dipanggil sama BKGS. Di Tegal itu ya waktu itu. Persekutuan Doa Sion dulu kita itu. Tiap minggu kita dipanggil, disidang, dimarahin. Saya pernah dimarahin sama guru saya di SMA Negeri 1, orang Kristen gurunya udah meninggal ya. Saya dimaki-maki habis-habisan di pinggir jalan. Coba bayangin. Ya nggak suka orang Kristen loh ketika saya penginjilan. Ya kan? Orang Kristen yang nggak suka Anda penginjilan. Makanya disuruhnya berdoa saja kan Anda kan. Nggak ada disuruh penginjilan, disuruh diakonia di gereja, nggak pernah. Pernah nggak gereja Anda nyuruh diakonia? Basa-basi. Wah persiapannya lama sekali kalau mau diakonia berbulan-bulan sambil ngasih rekening bolak-balik. Padahal rekening gereja saja masih banyak. Ya kan? Malulah sama GKI yang katanya nggak ada Roh Kudus. Apalagi sama gereja Katolik yang katanya nyembah patung. Lebih malu lagi. Harusnya orang gereja karismatik ini malu loh sama orang Katolik loh. Yang nggak ada Roh Kudusnya itu. Yang justru melakukan perintah Tuhan Yesus. Ya kan? Gereja Katolik kan justru melakukan perintah Tuhan Yesus kan? Berdiakonia gila-gilaan. Dananya gereja Katolik sebagian besar kan berdiakonia itu. Coba Anda amatin deh keuangan gereja Katolik. Saya ngamatin udah lama ya. Itu membuat saya heran. Ya, membuat saya heran kenapa gereja-gereja karismatik yang katanya penuh Roh Kudus malah nggak kayak gereja Katolik. Nggak ada gereja karismatik yang kayak gereja Katolik hebohnya diakonianya. Belum pernah ada satupun. Saya lihat ada gereja karismatik yang hebohnya diakonia kayak gereja Katolik. Nggak ada lah. Ada nggak satu pendeta gereja Kristen Protestan yang kayak Mother Teresa? Nggak ada lah. Sekuku hitamnya aja nggak ada. Ya karena nggak ada. Nah, nggak ada. Ya. Serem ya. Oke, kita akan. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama ini ada sebuah pertanyaan dari saudara Dibyo Dairita yaitu mengenai Matius 15 ayat 22 di mana ayat tersebut menceritakan seorang perempuan dari Kanaan yang minta tolong kepada Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus tidak menganggapnya dan Yesus menjawab bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan inti pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menjawab apa ada kaitannya karena perempuan itu orang Kanaan dan Yesus hanya diutus untuk orang Israel walaupun pada ujung-ujungnya Tuhan Yesus menolong juga, dan kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai hal ini. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu. Tulis tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 15
Lihat perikopnya di ayat 21-28.